Video kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Keranda Mayat Rumah Sakit. Dari semua gedung yang ada di kota ini, menurutku tempat yang paling menyeramkan adalah rumah sakit. Hal ini tidak lepas dari pengalaman pribadiku yang membuatku trauma, sehingga aku tidak mau lagi dirawat di rumah sakit. Namaku Manda. Saat itu aku menjadi pasien rawat inap di sebuah rumah sakit di Surabaya. Karena ayahku adalah seorang pejabat yang mempunyai pangkat cukup tinggi, aku ditempatkan di sebuah kamar inap khusus. Di kamar ini terdapat sebuah tempat tidur dan kamar mandi. Di ranjang sebelahku adalah seorang wanita tua. Wanita itu berbaring dengan mata tertutup sambil selang oksigen menempel di hidungnya. Beberapa selang lain menempel di badannya dan tersambung dengan selang infus yang berwarna kuning dan putih. Aku tidak tahu namanya dan juga tidak pernah berinteraksi dengannya. Karena wanita itu sudah lama dalam keadaan koma ketika aku datang. Keluarganya pun jarang mengunjunginya. Dari hari pertama aku dirawat, baru sekali dia dikunjungi. Sangat berbeda denganku yang dijaga oleh ibu dan dijenguk oleh teman-temanku. Di malam keempat aku dirawat, tiba-tiba aku terbangun tengah malam ketika aku lihat saat itu tidak ada ibu di kamarku. Aku langsung menelponnya. Ternyata ibu sedang keluar mencari makan karena merasa lapar. Aku merasa takut ditinggal berdua dengan wanita tua penghuni di sebelahku. Untuk menghilangkan rasa takutku, aku menyalakan televisi. Ketika aku sedang asik nonton TV, tiba-tiba aku mendengar suara seperti tersedak. Begitu aku mengecilkan volumenya, baru aku sadar kalau suara itu berasal dari wanita tua di sebelahku itu. Wanita itu seperti meronta-ronta. Dia seperti kesulitan bernafas. Mendadak, bulu kuduku berdiri. Aku panik dan menekan tombol pemanggil suster. Beberapa saat kemudian, seorang suster pun datang. Tiba-tiba terjadi hiruk-pikuk di kamarku. Suster itu langsung memanggil dua suster lain dan seorang dokter jaga. Aku menarik selimut sampai ke wajah dan tidak mau menyaksikannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita tua itu meninggal dunia. Beberapa suster kemudian datang kembali dengan membawa sebuah keranda mayat. Jenazah wanita tua itu langsung dibawa ke kamar mayat. Walaupun wanita tua itu sudah pergi, aku masih merasa ketakutan. Aku pun meminta seorang suster untuk menemaniku sampai ibu datang. Akan tetapi, suster itu menolak. Katanya malam itu hanya ada 3 suster yang berjaga. Dia harus kembali jaga. Sementara kedua orang suster tadi harus mengurus jenazah wanita itu. Jadilah aku sendirian di kamar. Malam menjadi terasa sangat panjang. Ibu tidak kunjung datang. Rasa kantuk juga tidak datang. Karena takut sendirian di kamar, aku memutuskan berjalan keluar untuk mencari keramaian. Sebenarnya hal ini dilarang, tapi rasa takut membuatku melakukannya. Hatiku seperti berbisik kalau sesuatu yang buruk akan terjadi kalau aku tidak keluar dari kamar. Aku bangkit perlahan dari ranjang dan berjalan tertatih-tatih ke pintu. Tiba-tiba, aku mendengar suara keranda yang didorong dari luar kamar. Aku bertanya dalam hati, kenapa kerandanya lewat sini lagi? Perasaan, arah kamar mayat bukan ke arah sini. Aku membuka pintu kamarku. Terlihat di ujung lorong, ada seorang suster yang sedang mendorong keranda mayat.
Di keranda itu ada tubuh yang ditutupi kain putih. Aku berpikir bahwa itu adalah jenazah wanita tua itu tadi. Ketika keranda itu hampir melintas di depanku, aku baru sadar kalau ada yang aneh dengan suster itu. Suster itu model seragamnya berbeda dengan suster-suster lain yang tadi aku lihat. Seragam suster itu kotor dan lusuh. Ada banyak noda hitam di seragamnya. Suster itu menunduk, wajahnya tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Karena merasa aneh, aku pun menegurnya. Aku bertanya apakah jenazah yang dibawanya adalah jenazah nenek tadi. Suster itu berhenti mendorong. Dia terdiam dan tetap menunduk ke bawah. Tiba-tiba, suster itu menjibakan kain putih itu. Ternyata bukan. Jenazah yang dibawanya adalah orang yang tidak aku kenal sama sekali. Di atas keranda itu, terdapat banyak tulang belulang manusia. Tulang itu gosong seperti habis terbakar. Aku ngeri melihatnya. Tiba-tiba, suster itu tertawa cekikikan. Aku terheran-heran sambil memandangi suster itu. Suster itu tertawa sambil tetap menunduk ke bawah dengan rambut panjangnya terjuntai ke depan. Aku baru sadar, kedua tangannya penuh dengan luka bakar yang masih baru. Bulu kuduku langsung berdiri, dan suster itu masih tetap tertawa cekikikan ketika aku mundur perlahan darinya. Aku langsung teringat perkataan suster tadi di kamarku. Kalau suster yang sedang jaga hanya ada 3 orang, dan 3 orang suster yang tadi ke kamarku tidak ada yang mirip dengan suster yang ada di depanku sekarang. Berarti, siapa suster ini? Aku berjalan mundur dengan tertatih. Aku berusaha kabur ke kamarku. Suster itu mendorong kembali kerandanya. Tapi kali ini, dia melayang. Kakinya tidak menyentuh lantai. Rambutnya tersibak ke belakang dan wajahnya sekarang terlihat jelas. Wajah suster itu rusak terbakar. Kulit kepalanya seperti meleleh dan matanya yang berwarna merah menyeramkan melotot kepadaku. Aku mempercepat langkahku, tapi karena kondisi badanku yang kurang baik, aku malah terjatuh ke lantai. Suster itu mendorong kerandanya ke arahku. Aku menangis ketakutan. Aku hanya bisa menutup telinga dan berdoa di pinggir lorong. Aku mendengar keranda itu lewat di depanku dan menghilang ketika berbelok di ujung lorong. Lama aku meringkuk di situ. Aku tidak punya tenaga yang cukup untuk bangkit. Tiba-tiba, suara keranda itu terdengar lagi. Dari ujung lorong, muncul keranda lagi. Tapi yang mendorongnya adalah suster yang ku minta menemaniku tadi. Suster itu mendorong keranda sambil mengobrol dengan ibuku. Aku menarik nafas lega. Mereka terkejut ketika menemukan aku di situ. Aku menceritakan kepada mereka apa yang tadi aku lihat. Suster itu terdiam dan langsung pergi keluar. Ternyata dia memanggil temannya yang lain dan membawa mereka masuk ke kamarku. Dia bertanya kepadaku, apakah aku yakin kalau yang tadi aku lihat bukanlah mereka? Aku berkata sangat yakin. Suster itu pun akhirnya menceritakan sebuah mitos tentang rumah sakit ini. Dulu, rumah sakit ini pernah kebakaran, dan ada seorang suster meninggal ketika sedang bertugas di kamar mayat. Konon, arwah suster itu gentayangan dan suka menampakkan diri kalau ada keranda mayat yang didorong pada malam hari. Katanya, tulang tengkorak yang dibawanya di atas keranda adalah tulang tengkoraknya sendiri. Demikianlah sebuah kisah tentang keranda mayat rumah sakit. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.